Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, dan dia adalah surat terakhir dari juz ke-27 ya. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid adalah salah satu dari surat yang dikenal dengan surat-surat yang dikenal Al-Musabbihat. Al-Musabbihat yaitu surat-surat yang dibuka dengan lafal tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bil musabbihat qabla an yarqud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat-surat Al-Musabbihat sebelum beliau tidur. Ya. Wa yaqul inna fihinna ayatan afdhalu min alfi ayah. Sungguh di antara surat-surat musabbihat tersebut ada satu ayat yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Tetapi istilah al-musabbihat dikenal oleh para ulama, di antaranya berdasarkan hadis ini ada 7 surat yang termasuk dalam surat al-musabbihat. Yang pertama yaitu surat-surat yang dibuka dengan sabbaha, ya, telah bertasbih dengan fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu. Jadi ini ada 3 surat, surat Al-Hadid, Sabbaha lillah, kemudian surat As-Saff, kemudian surat Al-Hasyr. Semua dibuka dengan sabbaha, sabbaha, sabbaha. Kemudian ada yang dibuka dengan fi'il mudhari', yusabbihu lillah. Dan ini ada 2 surat, surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Kemudian ada surat yang dibuka dengan masdar. Masdar itu kata masdar lah, saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Bani Israil atau surat Al-Isra ya. Allah buka dengan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan terakhir surat di antara surat musabbihat yang dibuka dengan fi'il amr, kata perintah. Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Surat Al-A'la. Ya, bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Dan ini menunjukkan bahwasanya tasbih adalah perkara yang agung dalam Islam ya. Makanya datang dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam bentuk, dalam fi'il madhi yang menunjukkan telah bertasbih, dalam fi'il mudhari' yang menunjukkan sedang bertasbih, yang dalam masdar subhan ya, dan dalam fi'il amr bertasbihlah ya, karena inti dari syariat Islam adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Karena makna subhanallah artinya maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma ya yaqulun, maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Amma yusyrikun, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan, itu berupa perkataan-perkataan kesyirikan. Dan di antara surat-surat musabbihat tersebut adalah surat Al-Hadid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para ulama khilaf, apakah surat Al-Hadid adalah surat Madaniyah atau surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ya. Nuansanya selalu berkaitan dengan iman, audiensnya adalah orang-orang musyrikin Arab, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya ya. Adapun surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah, audiensnya adalah orang-orang beriman, sehingga nuansanya biasanya masalah fikih, masalah ahkam ya, dan yang lainnya. Kalau kita perhatikan surat Al-Hadid, maka sebagian ayat terutama di awal-awal surat benar-benar nuansanya adalah nuansa Makkiyah. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah
"Fama lakum alla tunfiqu" dan seterusnya. "Alla tu'minuna billah." Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Dan ini nuansa dari surat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang lain nuansanya nuansa surat Madaniyah, seperti penyebutan tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik tidak muncul kecuali setelah di kota Madinah. Waktu di Mekah enggak ada orang munafik. Dari sini pendapat yang benar tentang surat Al-Hadid, bahwasanya sebagian turun di Mekah dan sebagian turun di Madinah. Sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah, ya. Terutama ayat-ayat yang pertama adalah Makkiyah dan ayat-ayat yang bagian belakang adalah Madaniyah. Baik, kita baca ayat demi ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan Dia adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini sudah kita bahas tadi malam tentang makna tasbih dalam tafsir surat As-Saff. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit." Dan Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi, yuhyi wa yumit. Ya, dan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, di sini didepankan lahu mulkus samawati wal ard. Allah tidak mengatakan mulkus samawati wal ardi lahu. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan lahu, adalah milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan ini ada takdim dan takhir yang memberikan ifadatul hasr, pembatasan bahwasanya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, yaitu hanya milik Allah lah saja kerajaan langit dan kerajaan yang di bumi. Segala kepemilikan yang ada di alam semesta ini hanyalah sesungguhnya milik siapa? Milik Allah. Karena Dia yang menghidupkan dan mematikan. Ini isyarat nanti akan datang ayat yang menunjukkan bahwasanya kepemilikan manusia itu bukan kepemilikan hakiki. Harta yang mereka miliki bukan kepemilikan hakiki. Akan datang nanti setelah itu. Tapi Allah buka di awal surat untuk menjelaskan bahwasanya pemilik sejati terhadap apa yang ada di langit dan bumi ini seluruhnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Kita meyakini bahwasanya kudratullah, kekuasaan Allah tanpa batas. Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi para ulama menjelaskan sesuatu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bukan mumtani'at, bukan perkara yang kontradiktif, bukan perkara yang mustahilat. Ya, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa dan dijelaskan juga dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kenapa? Karena sebagian orang ahlul bid'ah atau orang ateis ya bertanya misalnya, kata mereka, apakah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Tuhan yang semisalnya? Contoh. Katanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah mampu, harusnya bisa menciptakan Tuhan yang semisalnya. Ya, atau mereka sering menyampaikan, apakah Tuhanmu? Ini angin saya enggak kuat ya. Ada kipas angin. Itu langit tadi dimatikan. Sudah. Soalnya belum makan siang saya. Sabar ya, panas-panas sedikit ya. Baik. Sebagian mereka berkata, bukankah Tuhanmu Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah Dia mampu menciptakan batu yang sangat besar yang Dia tidak mampu untuk mengangkatnya, misalnya? Contoh-contoh perkara seperti ini membuat orang ragu dengan agamanya agar bisa menjadi bahlul seperti mereka orang-orang ateis ya. Maka jawabannya benar, Allah berfirman wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syai' dalam bahasa Arab itu bukan seperti yang kalian katakan. Al-mumtani'at, suatu perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, itu tidak dikatakan syai' dalam bahasa Arab. Contoh, naik ke bawah, itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Sesuatu itu naik ke atas. Adapun naik ke bawah itu bukan apa? Sesuatu. Yang sama, turun ke atas. Itu juga bukan apa? Sesuatu. Ya.
Ya. Yang kontradiktif seperti panjang dan pendek sekaligus. Ini juga nggak mungkin, ini kontradiktif. Tidak mungkin digabungkan panjang dan pendek dalam satu kondisi. Contohnya timur dan barat dalam satu kondisi nggak mungkin. Kalau nggak timur ya barat. Hidup dan mati sekaligus nggak mungkin. Ya hidup atau mati. Adapun sekaligus hidup sekaligus mati ini nggak ada. Itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Ya. Sama seperti apakah Allah mampu menciptakan istrinya? Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak butuh istri. Tuhan tidak butuh apa? Anak. Maka itu di luar kekuasaan Allah dan itu bukan sesuatu untuk dikuasai. Karena itu tidak ada. Karena itu tidak ada. Ya. Kita boleh mengatakan misalnya Allah mampu menciptakan alam semesta ini 2 kali lipat, Allah mampu. Tapi Allah menciptakan yang ada yang kita ketahui sekarang. Apakah Allah mampu bisa menciptakan 7 kali lipat? Kita bilang mampu. Ya, cuma Allah tidak ciptakan ya. Karena itu mungkin. Tetapi mengatakan apakah Allah mampu menciptakan istrinya? Apakah Allah menciptakan anaknya? Ya. Apakah Allah mampu menciptakan batu lebih besar daripada dia? Ini enggak mungkin karena Allahu Akbar. Allah Maha besar. Karena kalau Allah menciptakan yang lebih besar daripada dia, berarti Allah bukan Allahu Akbar. Maka itu kontradiktif. Apakah Allah mampu menciptakan Tuhan semisalnya? Ini pertanyaan salah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak diciptakan. Paham? Masa kamu bilang apakah Allah menciptakan Tuhan? Itu pertanyaan sudah salah. Karena Tuhan tidak diciptakan. Sama seperti tadi. Apakah bisa kita naik ke bawah? Ente kalau nanya yang benar, Bil. Otak ini taruh di mana? Oh naik ke bawah gitu. Jangan bikin bahasa sendiri ya. Apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan yang semisal? Ya, namanya Tuhan itu mencipta, bukan diciptakan. Jadi hati-hati, terkadang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu, maksudnya yang mungkin terjadi. Maka para ulama membagi sesuatu itu, ya ada yang namanya mumtani'at, yang secara zatnya tidak mungkin terjadi, seperti yang kontradiktif, menggabungkan antara timur dan barat, panjang dan pendek, ya misalnya siang dan malam dalam suatu kondisi itu enggak mungkin, ya. Itu namanya mumtani'at. Itu mustahilat, perkara yang mustahil seperti Allah menciptakan batu lebih besar daripada dia, Allah menciptakan istri, Allah menciptakan anak, mustahil karena Allah tidak butuh kepada istri dan kepada anak. Ini namanya mustahil, ya. Secara logika mungkin, tetapi mustahil terjadi. Paham? Beda yang pertama, mumtani'at secara logika pun enggak mungkin. Mumtani'at bedanya dengan mustahilat. Mumtani'at itu secara logika pun tidak mungkin terjadi. Seperti panjang dan pendek dalam satu waktu, siang dan dalam satu waktu, itu namanya mumtani'at. Satunya apa namanya? Mustahilat. Yang secara logika mungkin terjadi, namun tidak terjadi. Karena enggak mungkin. Yang ketiga, mumkinat, perkara yang mungkin terjadi. Dan ini yang maksudnya disebut dengan sesuatu dalam bahasa Arab. Antum paham atau tidak? Paham? Baik. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin." Dialah yang awal, maha pertama. Wal akhir, dan dialah maha yang terakhir. Wal zahir, dan dialah maha yang zahir. Wal batin, dia maha al batin. Apa maknanya al-awwal wal akhir wal zahir wal batin? Ya, maka tidak ada yang bisa menjelaskan sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi berkata, "Allahumma antal awwalu." Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah maha awal. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun yang setelah Engkau. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah maha zahir, tidak ada yang di atasmu sama sekali. Wa antal batin, dan engkau maha batin, falaysa dunaka syai', tidak ada satu pun yang tidak kau ketahui. Ya. Iqdi 'anna ad-daina waghrina minal faqr. Doa Nabi. Ya Allah, ya lunaskanlah hutang-hutang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Ini contoh doa Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah agar hutang terlunaskan dan agar kefakiran terhilangkan. Hafal ya. Di antara antum kan ada yang punya hutang tak? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqa syai' wa anta al batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Sudah hafal? Zaman sekarang perlu doa itu ya. Baik. Jadi al-awwal kalau istilah orang-orang sekali dengan namanya qadim, yaitu azali.
Allah al-awwal, yaitu Allah ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Ya, berbeda dengan kita. Segala makhluk, ya, dimulai dari tidak ada kemudian menjadi apa? Menjadi ada. Jadi mulai menjadi ada, kemudian menjadi tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti Allah berfirman ya kepada ya Nabi Zakaria, ya, wa qad khalaqaka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh Allah telah menciptakan engkau ya sebelumnya, dan sebelumnya kau bukanlah sesuatu pun. Sesuatu pun tidak ada, kemudian tiba-tiba menjadi ada. Dan itu sifat makhluk, dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kemudian falaisa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah di zaman azali, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu." Dahulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama dengan Allah. Jadi Allah dahulu di zaman azali sendirian, kemudian Allah pun menciptakan. Kalau Allah menciptakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak mencipta, maka Allah katakan jadi, maka jadilah. Ini penting antum perhatikan karena kita akan bantah falasifah setelah ini. Kemudian Allah adalah al-akhir. Tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah. Allah abadi, dan sebagian makhluk akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti penghuni surga, penghuni neraka. Surga dan neraka akan abadi, ya. Tetapi keabadian mereka tidak seperti abadinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah abadi karena zatnya sendiri. Adapun mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengabadikan mereka, mereka tidak akan apa? Abadi. Sama seperti Allah Maha hidup, manusia juga hidup. Tapi kehidupan manusia itu karena Allah yang menghidupkan. Seandainya Allah tidak hidupkan, dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Ya. Karena sebagian ahlul bidah mengatakan surga dan neraka rupanya fana, tidak kekal. Ternyata penghuni surga tidak kekal, ternyata penghuni neraka tidak kekal. Kenapa? Kalau kita bilang surga dan neraka kekal, maka akan sama dengan Allah yang kekal. Kita bilang beda. Allah Maha kekal, dia kekal dengan sendirinya, konsekuensi dari zatnya sebagai Tuhan. Adapun makhluk dikekalkan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk-makhluk ini didahului dari tidak ada menjadi ada, kemudian mati, dibangkitkan lagi, kemudian dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekekalannya tidak sama dengan kekekalan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena ada buku baru-baru ditulis judulnya apa? Ternyata akhirat tidak kekal. Waduh, bahaya ini buku ya. Percuma dapat bidadari nanti selesai, expired. Aduh. Orang sekarang berbicara seenaknya yang mereka mau bicarakan. Hati-hati. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa anta dhahir falaysa fawqaka syai'. Engkau maha zahir, engkau yang unggul, atau engkau yang maha atas. Tidak ada yang suatu pun di atas engkau. Ya, ini juga menunjukkan ulullah, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dan Allah tidak butuh dengan tempat. Alul bidah banyak otak mereka enggak jalan. Mereka mengatakan kalau Allah di atas berarti butuh dengan tempat. Ini salah. Allah di atas bukan berarti Allah butuh dengan tempat, kecuali langit lebih besar daripada Allah, berarti Allah nongkrong di langit, di mana langit tersebut menaungi Allah. Dan itu baru kita bilang Allah butuh dengan apa? Tempat. Alam semesta ini sangat kecil. Apa kata Allah pada hari kiamat? Ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Hari kiamat kelak seluruh bumi berada dalam genggaman Allah, langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Justru langit dan bumi yang butuh kepada Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak hilang, ya. Jadi otak mereka tidak bisa memahami, kecuali kalau yang di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Ini sering kita bantah. Bahwasanya tidak berarti yang di atas butuh kepada yang di bawah, tidak berarti yang di atas menempati yang di bawah. Contohnya bumi dan langit. Langit lebih di atas daripada bumi, tapi lebih besar apa? Langit. Dan langit tidak butuh kepada bumi, ya. Tidak ada langit butuh kepada bumi. Kalau bumi hancur kemudian langit akan jatuh. Tidak. Kalau antara makhluk saja, tidak harus yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak harus di atas membutuhkan yang di bawah. Apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Ya. Antara khalik, antara Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan Allah tidak butuh alam semesta. Dan Allah tidak kemudian membutuhkan alam semesta yang menaunginya. Jangan dibayangkan Allah di
di atas kemudian diliputi dengan ruang hampa, itu pemahaman yang salah. Oleh karena mereka dengan logika mereka menolak Allah di atas. Mereka tolak. Karena mereka sebelum menolak mereka memisalkan Allah dengan makhluk dan itu kesalahan fatal. Kita bilang Allah di atas dan Allah tidak butuh dengan apa? Tempat. Ya. Baik, kemudian wa antal batin dan engkau adalah al-batin falaysa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Para ulama yaitu mengatakan yaitu Allah Maha mengetahui segalanya, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Dunallah tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia al-batin, tidak ada yang tersembunyi. Perkara sekecil apapun Allah tahu. Kemudian Allah tutup ayatnya wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah, "Ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui tentang daun yang jatuh tersebut. Ya, dimanapun daun tersebut. Kita kalau menghitung jumlah pohon berapa di alam semesta ini, tidak terhitung. Apalagi jumlah apa? Daun. Setiap daun yang jatuh Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena daun itu ciptaan Allah. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan? Karena itu daun ciptaan Allah, Allah tahu tentang bagaimana daun tersebut, bagaimana nasibnya. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui tentang daun tersebut. Kalau benda-benda mati saja Allah tahu tentang benda-benda tersebut. Bagaimana dengan kita manusia yang memang dibebankan untuk syariat dan diuji untuk masuk surga atau masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pengkhianatan lirikan mata dan Allah tahu apa yang bergerak dalam hati manusia. Allah tahu secara detail. Allah tahu secara detail. Nah, dari pembahasan ini bantahan terhadap orang-orang falasifah yang mereka sesat dalam 3 perkara, ya. Dan mereka sudah dibantah oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahafutul Falasifah dan Al-Munkith minadh Dhalal. Jadi Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin, ini kitabnya berisi kebaikan dan juga berisi kesalahan-kesalahan, ya. Bagi penuntut ilmu boleh baca, bagi yang tidak tahu bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesalahan, maka sebaiknya tidak usah baca, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan buku ini ada baiknya dan juga ada kesalahannya. Bagi yang punya ilmu silahkan baca, bisa ambil faedah. Enggak punya ilmu, enggak bisa punya filter membedakan mana salah benar, enggak usah dibaca, ya. Intinya Al-Ghazali dia mengatakan falasifah, orang-orang yang belajar filsafat, dan dia khususkan kepada 2 orang yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Mereka sesat dalam 20 kesalahan. Dalam 20 kesalahan. 3 kesalahan menyebabkan mereka kafir. 17 kesalahan membuat mereka jadi ahlul bidah. Jadi kesalahan pun diklasifikasi oleh Ghazali dengan tingkatan-tingkatan. 3 kesalahan fatal yang mereka lakukan yang membuat mereka dikafirkan oleh Ghazali, Ibnu Sina dan Farabi. Yang pertama adalah orang-orang ahli filsafat falasifah mengatakan bahwasanya manusia dibangkitkan cuma ruhnya saja tanpa badan. Yang mendapatkan pahala cuma ruh, yang mendapatkan siksaan cuma ruh. Jadi ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terlalu banyak, di mana orang musyrikin mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa membangkitkan ya tulang-tulang yang sudah hancur lebur, apakah bisa dibangkitkan lagi? Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Yang akan membangkitkan adalah yang menciptakannya pertama, mudah. Ya, seakan-akan logika mereka tidak masuk akal kalau tulang yang sudah hancur lebur, yang sudah mungkin melalui proses kimia menjadi bahan kimia lain, ya, masa bisa kembali lagi? Dan misalnya manusia dimakan oleh ikan hiu. Terus ikan hiu itu dimakan oleh ikan paus. Ikan paus itu dimakan oleh manusia lagi, ya. Ini gimana nasibnya ini manusia ini? Dia pikir enggak masuk akal bisa kembali lagi. Dia bilang semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengedepankan akal sehingga mereka mengatakan tidak mungkin dibangkitkan kecuali cuma ruhnya saja. Ini sudah cukup mengkafirkan mereka, kata Al-Ghazali. Karena mereka mengingkari begitu banyak ayat yang mengatakan manusia dibangkitkan jasad dan ruhnya.
Kesalahan kedua fatal yang disebut oleh Ghazali adalah mereka mengatakan alam itu qadim, azali bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam itu qadim. Jadi Allah begitu ada di zaman azali sudah bersama dengan makhluknya. Dan ini bertentangan dengan hadis-hadis, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk ada setelah tiada. Paham? Makhluk dulu tidak ada kemudian menjadi apa? Menjadi ada. Kata mereka, terutama al-aflaq, kata mereka itu planet-planet itu adalah qadim bersama Allah, azali bersama Allah, dan ini juga menyebabkan mereka dikafirkan. Ya, berarti yang azali bukan cuma Allah. Ada makhluk juga. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Saya tidak ingin bahas sekarang. Yang ingin mendengar tentang masalah ini bisa nonton di YouTube Syarah Aqidah Wasithiyah seri ke-6 dan insyaallah seri ke-7. Khusus syubhat mereka masalah ini. Intinya dengan punya syubhat di otak mereka sehingga mereka mengatakan makhluk sama dengan apa? Sama dengan Allah di zaman azali. Kesalahan ketiga yang buat mereka dikafirkan juga, para orang falsafah, bahwasanya mereka mengatakan Allah hanya tahu tentang segala sesuatu dengan ilmu al-kulli, hanya tahu secara global, tidak tahu secara terperinci. Dan ini benar-benar berbahaya. Jadi Ibnu Sina misalnya, dia menggunakan logikanya, dia mengatakan banyak perkara-perkara yang buruk yang terjadi dalam semesta. Misalnya seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, seorang misalnya buang hajat. Ini perkara yang buruk, tidak pantas untuk masuk dalam ilmu Allah, kata mereka. Tidak pantas Allah Maha Suci mengetahui seorang sedang beol misalnya, atau seorang sedang berzina. Kalau gitu yang Allah tahu cuma secara apa? Global, dan itu tidak benar. Ya. Yang benar Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang ilmunya. Ini contoh bahayanya orang menggunakan akal, dia olah akalnya, akhirnya dia mengedepankan akal daripada dalil. Maka dengan tiga sebab ini Al-Ghazali menulis buku di antaranya Al-Munkith Minadh Dhalal, mengkafirkan mereka, dan juga Tahafutul Falasifah, untuk mengkafirkan mereka. Dan itu pendapat yang ngawur tentunya, bahwasanya ini menafikan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, wa huwa bikulli syai' alim. Allah Maha Kuasa atau Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah itu Allah lanjutkan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa 6 hari? Ya, terserah Allah. Allah bisa menciptakan sekejap, terserah Allah. Allah menciptakan 6 hari, terserah Allah. Allah ciptakan ente dalam perut ibu ente 9 bulan, mau kasih 1 detik langsung keluar juga bisa, terserah Allah. Bahkan Allah bisa menciptakan ente tanpa bapak ente kawin sama ibu ente, bisa. Tetapi semua itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dengan adanya pertemuan lelaki dengan wanita, kemudian pernikahan, baru ente keluar. Ini semua ada hikmah. Seandainya semua ente keluar tanpa ketemuan bapak dan ibu, waduh, kan kurang mantap ya. Allah menciptakan 6 hari, sebenarnya Allah berusaha mencari hikmah, kata mereka, agar Allah mampu dalam sekejap, tapi Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat. Malaikat sudah ada ini. Lantas Allah menciptakan langit 6 masa, 6 hari. Maka malaikat melihat keajaiban Allah hari demi hari. Sehingga mereka tahu bahwasanya semua terjadi ini dengan ciptaan Allah, bukan dengan tiba-tiba. Bukan dengan apa? Tiba-tiba. Makanya hari pertama terjadi malaikat takjub dengan ciptaan Allah. Hari kedua terjadi ini. Hari ketiga terjadi ini. Sehingga malaikat tahu bagaimana agungnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara hikmahnya. Ada yang mengatakan Allah ingin mengajarkan bahwasanya namanya ta'anni. Bahwasanya pelan-pelan itu bagus. Ya. Meskipun anda bisa mengerjakan dengan cepat. Kalau memang perlu pelan-pelan, lebih baik maka tidak mengapa. Ini sekedar pendapat para ulama. Intinya ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian kata Allah, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yaitu istiwa maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi di atas, berserta dengan istiqrar, yaitu menetap ya. Menetap ya. Jadi Allah Maha tinggi ya. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah melakukan istiwa, yaitu ketinggian khusus. Ketinggian disertai dengan menetap di atas arsy. Oleh karena kalau kita kembali kepada makna istiwa,
ya. Ada maknanya ala, wartafa'a, kemudian di antaranya istaqarra, menetap, ya, menetap. Adapun diterjemahkan dalam Al-Qur'an kita dengan Allah bersemayam, maka bersemayam ini, ya, kalau kita kembali kepada kamus bahasa Indonesia, ada maknanya duduk di atas singgasana dan ada maknanya misalnya tinggal menetap, maka bisa jadi makna itu tersebut benar. Tinggal dan menetap itu pendekatan, makna yang lebih tepat bahwasanya Allah istawa, yaitu dia berada di atas ketinggian yang khusus, menetap di atas apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya tidak perlu kita khayalkan dan tidak boleh kita khayalkan, sebagaimana seorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, ya Malik, inna Allah ta'ala yaqul Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Allah telah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Di atas itu istiwa, kita sudah paham maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib. Kita wajib beriman Allah beristiwa di atas arsy. Wa su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimananya adalah perbuatan apa? Bid'ah. Karena tidak mungkin kita mengetahui secara hakikat bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, kecuali setelah kita tahu bagaimana zat Allah. Kalau Anda tahu Allah bagaimana, baru Anda bisa membayangkan bagaimana istiwanya Allah. Kalau Anda tahu arsy hakikatnya seperti apa, baru Anda bisa tahu bagaimana istiwa di atas arsy. Jadi untuk mengetahui bagaimananya Allah di atas arsy, Anda harus tahu Allah dulu bagaimana. Dan Anda harus tahu arsy itu bagaimana. Karena dua-dua ini tidak mungkin Anda ketahui, maka tidak mungkin Anda mengetahui bagaimana istiwanya Allah di atas apa? Arsy. Faham? Ya, makanya ada kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Kalau orang tanya kepada Anda, Allah bagaimana tangannya? Kita bilang, ente tahu enggak bagaimana zat Allah? Oh, saya enggak tahu. Jawaban Anda itulah jawabanku. Paham? Kalau Anda mengatakan saya tahu zat Allah, saya tahu juga tangan Allah bagaimana. Kalau Anda bilang enggak tahu, ya saya juga enggak tahu. Karena tidak mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana sifat Allah kecuali kita tahu bagaimana zatnya Allah, dan tidak mungkin kita mengetahui bagaimananya zat Allah. Oleh karenanya kita beriman, kita paham maknanya, tidak perlu kita membagaimanakannya sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Setelah itu Allah mulai memerinci tentang sifat ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dialah Allah tahu yang Maha mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar dari bumi. Air yang turun, hujan masuk dalam bumi, ada hewan-hewan masuk dalam bumi, ada tanaman ditanam dalam bumi, biji-bijian. Wa ma yakhruju minha, yang keluar dari bumi, ya, apa dikeluarkan dari bumi, bahan tambang atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi, ada hewan yang keluar bumi, ya misalnya. Wa ma yanzilu minas sama, semua yang turun dari langit Allah tahu, apapun hujan, malaikat turun dari langit, ya, Allah tahu seluruhnya. Wa ma ya'ruju fiha, dan semua yang naik ke langit Allah juga Maha mengetahui. Tentang malaikat yang naik ke langit, ya, tentang amal saleh, zikir, ibadah manusia yang diantar oleh malaikat ke langit dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu segalanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Di sini firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya Allah bersama kalian dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu Allah meliputi kalian seluruhnya dimanapun kalian berada. Adapun zatnya tidak. Karena zat Allah berada di atas apa? Arsy. Yang bersama kalian adalah ilmu Allah. Sama seperti perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Tatkala Allah suruh mereka berdakwah kepada Fir'aun, mereka berkata, inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Allah, sungguhnya kami khawatir, kami berdua khawatir Fir'aun ini akan berbuat zalim kepada kami, ya. Apa kata Allah? La takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian. Apakah bersama zat? Tentunya tidak. Kata Allah, asma'u wa ara. Aku bersama kalian karena aku senantiasa mendengar dan melihat apa? Kalian. Paham? Jadi kebersamaan ini bukan berarti kebersamaan zat. Jangan sampai pemahaman seperti ahlul bid'ah yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di
mana-mana atau mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Ini kekufuran. Yang benar Allah bersama kita dengan ilmunya, adapun zatnya tidak bersama kita. Karena konsekuensi dari perkataan Allah di mana-mana secara zat ini tidak masuk akal. Allah di mana-mana berarti Allah di masjid, Allah di WC misalnya, Allah di mana? Ya, Allah di surga, Allah di neraka, enggak mungkin. Itu enggak logis. Oleh karena yang benar Allah bersama engkau maksudnya dengan ilmunya. Dan ini secara bahasa juga benar. Misalnya kita mengatakan rembulan bersama kita. Kemanapun kita pergi, rembulan bersama kita. Maksudnya, ya dengan cahayanya kita selalu melihatnya, tapi zatnya tidak harus nempel dengan kita. Zatnya tidak harus nempel dengan kita. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Setelah itu Allah berfirman, "Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur." Milik Allah semua yang di langit dan di bumi, kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Dialah Allah yang masukkan malam dalam siang. Akhirnya timbullah siang. Wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang dalam malam, maka jadilah gelap gulita. Wa huwa alimun bidzati sudur, dan dia mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ini ikhwan, antum harus tahu, Allah Maha tahu apapun yang terbetik dalam hati kita. Antum ikhlas, antum sabar, Allah tahu. Ya. Antum ikhlas, antum sabar, antum tawadhu dalam hati antum, Allah tahu. Sebaliknya, antum sombong, Allah tahu. Ya. Antum ria, Allah tahu. Antum ujub, Allah tahu. Ya. Antum angkuh, meskipun keangkuhan tersebut antum sembunyikan di relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Karena wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Ya. Apa yang disembunyikan oleh kita dalam dada kita, Allah ketahui. Nah, kalau yang disembunyikan dalam dada saja Allah tahu, apalagi yang dilihat oleh mata kita, apalagi yang didengar oleh telinga kita, apalagi yang diucapkan oleh lisan kita, lebih utama untuk diketahui. Sementara yang tidak diungkapkan, yang disembunyikan dalam hati yang paling dalam, Allah Maha tahu, apalagi yang terungkap, apalagi yang terlihat. Maka seorang berhati-hati, karena semua yang apa kita lakukan dihisab. Yang dihisab oleh Allah bukan cuma apa yang kita lihat, bukan cuma apa yang kita dengar, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita berupa kesombongan, berupa keangkuhan, berupa ujub, ya, merendahkan orang lain, atau sebaliknya berupa keikhlasan, berupa riya, keikhlasan, kemudian tawadhu, sabar, Allah Maha tahu. Dari situ ikhwan, antum tidak usah berharap pujian manusia. Tidak perlu pengakuan orang mengatakan antum ikhlas. Ngapain? Antum ingin supaya orang bilang antum ikhlas? Tidak usah. Itu namanya riya. Faham? Ingin bilang orang antum bahwasanya antum itu ikhlas, itulah namanya apa? Riya, karena ingin dipuji. Antum ikhlas, Allah Maha tahu. Antum mau riya, meskipun antum menampakkan seakan-akan orang ikhlas, percuma, Allah Maha tahu antum riya. Dari sini kita melatih diri kita bahwasanya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu isi hati saya, selesai urusan. Saya niat baik kok. Orang mau nilai apa? Allah tahu saya niat baik. Bertemu dengan dia niat saya baik, Allah Maha tahu. Adapun dia salah paham, dia suudzon, ya bukan urusan saya. Saya sudah berusaha. Dengan begitu kita tenang. Karena kita tahu Allah telah tahu isi hati kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan berinfaklah kalian dari harta yang Allah jadikan kalian menguasai harta tersebut. Mustakhlaf maksudnya menguasai. Allah mustakhlif. Ya, kalian mustakhlaf. Jadi kalian menguasai harta tersebut. Dan ini isyarat bahwasanya harta yang kalian miliki itu hakikatnya bukan milik kalian. Hakikatnya bukan milik kalian. Kenapa kalian dijadikan berkuasa? Harta tersebut sebelumnya kan bukan di tangan kita. Misalnya seorang ya, dia dapat warisan. Sebelumnya harta itu milik kakeknya. Kemudian harta tersebut berpindah kepada bapaknya. Harta tersebut pindah kepada dirinya. Nanti dia tidak akan selamanya menguasai harta tersebut pindah kepada anaknya. Ya, maka ini menunjukkan harta itu bukan milik dia sesungguhnya. Karena harta itu berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain.
Nah, Allah ingin lihat, nih, si A bagaimana menghadapi harta tersebut. Si B bagaimana menghadapi harta tersebut. Si C bagaimana, sekarang dia bagian mustakhlaf, dia menguasai harta tersebut. Bagaimana si D, Allah memindahkan tersebut kepada si D, bagaimana dia menyikapi harta tersebut. Hartanya itu-itu saja, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Sama misalnya antum sekarang jual beli, ya sama, antum beli barang. Barang tersebut sebelumnya milik penjual, terus ente beli, jadi milik sekarang di tangan Anda. Ya, nanti mungkin Anda kasih kepada orang lain atau bagaimana menjalani harta tersebut. Intinya ini isyarat bahwasanya harta yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita, hanya sekedar dititipkan oleh Allah untuk Allah melihat bagaimana kita menyikapi harta tersebut. Seorang Arab Badui, Ibnu Athiyyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz menyebutkan tentang seorang Arab Badui, dia lagi jalan bawa onta-ontanya. Bertemu dengan seorang, orang bertanya kepada Arab Badui tersebut, "Ya Arabi, wahai Arab Badui, liman hadhil ibil?" Ini onta-onta milik siapa? Maka apa jawaban orang Arab Badui tersebut? Kata dia, "Ini onta-onta lillahi indi." Ini onta-onta milik Allah yang saya lagi pegang. Artinya ini milik Allah yang Allah sedang amanahkan kepada saya. Ini jawaban yang benar. Ya. Ini mobil milik siapa? Milik Allah, kebetulan atas nama saya. Dan akan diminta pertanggungjawaban. Paham? Dia punya rumah ini yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Dulu barang rumah ini, dulu mesin semennya dulu di toko, berpindah menjadi rumahmu. Bukan kau yang ciptakan barang-barang tersebut. Ya, jadi harta itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Allah untuk melihat apa yang kalian lakukan dengan harta tersebut. Ya. Di antara bukti bahwasanya harta kita bukan harta milik kita sesungguhnya. Buktinya terkadang harta kita hilang, kita lupa di mana. Di mana barang kita? Kalau memang kekuasaan kita, harusnya kita bisa tahu dia di mana. Ya, ternyata terkadang uang kita di mana kita lupa. Kunci mobil di mana? Di mana? Ini bukan milik kita berarti. Kalau disembunyikan sedikit kita nggak tahu. Ya. Kalau harta kan harusnya nggak ada yang boleh korek-korek harta kita. Ya, tapi buktinya terkadang Allah sembunyikan sedikit, tidak bingung. Ya, pergi ke dukun pun tidak ketemu. Sebagian ikhwan datang kepada saya, "Ustaz, istri saya marah, kemudian dia kabur, Ustaz. Terus HP-nya dimatikan." Nah itu, berarti istrimu bukan milikmu hakikatnya. Hilang, kamu nggak tahu kemana. Bingung, kemana teleponnya dimatiin, kabur. Bingung. Ibu-ibu jangan sedikit-sedikit marah kabur ibu ya. Oleh karenanya, ya, di antara bukti harta bukan milik kita, begitu kita meninggal harta tersebut dibagi sesuai dengan aturan Tuhan. Karena itu dia sang pemilik yang sesungguhnya. Kalau itu harta benar milik kita, meskipun hanya ada tempo waktunya, kita bilang, saya mau mati, nanti warisannya aturan saya. Istri pertama saya sekian, istri kedua saya sekian misalnya. Antum enggak punya istri kedua, oh salah, itu baru cita-cita. Istri saya sekian, anak saya sekian, tetangga sekian. Enggak bisa. Ini bukan aturan ente. Ente hanya dititipin harta. Yang berhak untuk membagi harta tersebut sang pemilik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu dibagi ikut aturan Tuhan. Berarti harta milik Tuhan, ya, bukan milik Anda. Ya, paham? Kemudian kalau seorang meninggal dunia, tidak boleh dia bawa hartanya masuk dalam kuburan. Dia meninggal nih, hartanya banyak. Tidak boleh. Itu kan harta milik saya. Nanti kalau saya mati, kuburkan, masukkan semua harta dalam tempat kuburan saya. Mobil sekalian, semua kunci, emas-emas, jam yang mahal. Ya. Saya tolong dikuburkan dengan itu semua. Buat apa ya, akhi? Nanti mau sogok malaikat buat kamu harta semua masukkan. Itu harta bukan milik Anda. Anda mati, selesai tugas Anda. Tidak boleh dimasukkan dalam kuburan. Ini semua menunjukkan bahwasanya harta yang kita pegang sekarang ini bukan milik kita. Milik siapa? Allah, cuma kebetulan kita diamanahi dan yang mengembankan amanah akan menilai bagaimana kita memegang amanah tersebut. Makanya waktu Nabi SAW lewat, ditarik oleh seorang Arab Badui, ditarik selendangnya sampai merah di leher Nabi. Kata Arab Badui tersebut, "Ya Muhammad, a'tini mimmalilladzi indak, mimmalillahi alladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Ini Arab Badui tahu. Itu harta yang ada pada engkau wahai Muhammad, itu bukan milikmu. Itu harta Allah ada padamu. Kalau gitu bagi-bagi. Paham?
Coba kalau antum pergi sama orang kaya, bos, itu mobil rumah milik Allah. Bukan milik ente. Bagi dong. Iya, milik Allah tapi atas nama saya. Enak aja ente. Jadi maksud saya, semua ini harta adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita berhati-hati. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku. Hartaku hartaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hallaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Bukankah hartamu itu cuma 3, wahai anak Adam? Apa yang kau makan, selesai. Itu harta benar-benar milikmu. Kau makan, kenyang, gemuk, itu hartamu benar. Bukan dimakan sama orang. Kau yang makan, itu hartamu. Yang sungguhnya benar-benar milikmu. Yang kedua, walabista fa'ablet. Yang kau belikan baju, kau pakai, itu hartamu. Rusak baju tersebut karena kau pakai, itulah hartamu. Atau tasaddaqta fa'amlit, atau yang kau sedekahkan, maka kemudian akan tersimpan di hari akhirat, itulah harta yang sungguhnya. Adapun sisanya bukan milikmu, milik ahli waris. Milik ahli waris. Jadi ini ikhwan, seorang berusaha untuk mengolah harta yang Allah amanahkan kepadanya dengan baik, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada engkau, Allah amanahkan kepada engkau. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Adapun orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, bagi mereka pahala yang besar. Dan subhanallah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh berinfak, berinfak banyak sekali. Ini di antara menunjukkan keutamaan berinfak, bersedekah. Si makan fakir miskin, membantu orang yang susah, ya, mengeluarkan sedekah, membayar zakat, ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya seorang beriman kalau dia bisa memiliki harta, bagus dia kerja supaya dia bisa berinfak, supaya dia bisa bersedekah. Karena kelaziman dari ayat-ayat tersebut mengisyaratkan seorang mukmin berusaha jadi orang yang punya, supaya dia bisa apa? Berinfak. Sekarang ayat-ayat yang banyak ini menyuruh berinfak. Bagaimana antum mau kerjakan ayat tersebut kalau antum enggak punya duit? Paham? Ini isyarat bahwasanya orang kaya itu sebenarnya mulia. Selama dia infakkan apa? Hartanya. Ya. Jangan sampai kita salah paham orang kaya enggak mulia, orang kaya harus dihina. Enggak, ya. Nabi SAW pertama kali dakwah, Allah beri taufik sehingga dia berteman dengan orang-orang kaya. Di antaranya istrinya kaya raya. Paham? Makanya kalau ente dapat janda kaya raya, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW, janda kaya raya kemudian hartanya buat dakwah dan seterusnya. Abah enggak usah kerja lagi, abah dakwah saja. Biar ini semua harta umi buat abah, masya Allah. Boleh kawin lagi enggak? Oh, enggak boleh, Pak. Jadi Nabi dapat istri kaya raya. Nabi dapat kawan Abu Bakar kaya raya. Luar biasa. Kemudian kawan berikutnya Utsman kaya raya. Orang-orang pertama masuk Islam kaya raya. Ya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Nah, jadi orang kaya itu bukan tercela, dia kaya. Ini ayat semua bagaimana cara mengamalkan kalau enggak kaya. Jangan sampai antum salah paham, sudahlah saya miskin saja, enggak punya apa-apa, ya udah. Enggak begitu juga kali ya. Orang kalau bisa punya duit, cari duit, tapi duit tersebut jangan dikumpul-kumpulin, disedekahkan. Baru antum mulia. Ini ayat yang begitu banyak suruh infak, bisa Anda kerjakan. Kalau enggak punya duit gimana mau infak? Gimana mau infak? Sampai ada kawan datang sama saya dulu menuntut ilmu di Madinah. Firanda, tolong carikan saya zakat buat saya. Kau masuk yang mana? Semua golongan saya masuk. Fakir, miskin, Ibnu Sabil, punya utang, semua saya masuk. Saking gak punya apa-apa. Kalau kita punya duit, kita yang kasih zakat, alhamdulillah. Jangan kita yang minta, tapi kita yang dikasih. Ya. Jadi jangan sampai salah paham, Islam menyuruh Anda miskin, itu enggak benar. Ya. Ya. Orang kaya kalau dia menginfakkan hartanya, itu orang yang mulia. Bukan orang yang kita hinakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? La hasada ila fitnatain.
Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulan atahullahul ilm, orang dikasih ilmu dan dia mendakwahkannya, mengamalkannya. Wa rajulan atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Yang kedua, orang Allah kasih harta dan dia habiskan hartanya untuk kebenaran. Ini orang yang berinfak itu bukan orang yang sepele. Bayangkan, namanya kita cinta sama harta itu ada ya. So, kita serahkan harta kita kepada orang itu enggak gampang ya. Enggak gampang. Makanya mereka yang rajin berinfak orang mulia ya. Orang yang mulia. Sebagaimana orang berilmu yang mengamalkan juga orang yang mulia. Saya tidak ingin antum salah paham kemudian merendahkan orang kaya, apalagi orang kaya tersebut kemudian kita tahu punya jasa dalam dakwah, itu tidak boleh hukumnya. Tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Sementara Rasul menyuruh kalian untuk beriman litu'minu bi rabbikum, untuk beriman kepada Rabb kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari kalian jika kalian beriman. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengambil janji dari kalian tatkala kalian masih dalam sulbi Adam, maka Allah mengambil perjanjian dari kalian. Ya, kemudian apalagi makanya setiap orang yang lahir dia punya fitrah sebenarnya. Fitrah untuk beriman kepada Tuhan. Bahwasanya ada sesuatu yang harus dia cari untuk dia ibadahi. Itu di antara dampak dari mitsaq yang Allah ambil dari setiap keturunan Adam tatkala mereka dalam sulbi Adam. Ya, mungkin dia tidak ingat, enggak pernah kok Allah mempersiapkan, enggak pernah, tapi dampaknya ada. Bahwasanya seorang dengan fitrahnya percaya dengan adanya apa? Tuhan. Tanpa harus orang beriman dengan Tuhan, tanpa harus kita jelaskan kenapa ada Tuhan, karena ada gini. Enggak perlu, orang dengan fitrahnya dia beriman ada apa? Tuhan. Karena itu dampak dari perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita meskipun sekarang kita sedang lupa. Maka kalian telah diambil janji, kemudian Rasul menyuruh kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Kenapa kalian tidak beriman? Ini ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwal ladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, Al-Qur'an. Ya, mukjizat, di antaranya Al-Qur'an Al-Karim. Untuk apa Allah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju jalan terang kepada cahaya. Benar, dan sebagaimana sudah sampaikan dalam pembahasan sirah, tatkala Nabi mau diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab." Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. Hadis Sahih Muslim. Dan Allah murka kepada mereka semuanya, baik Arab maupun selain Arab, kecuali segelintir dari sisa-sisa pengikut Ahlul Kitab. Di saat lagi rusak-rusaknya alam semesta, semua dalam kegelapan, baik Romawi, Persia, India, Indonesia enggak tahu ada atau tidak waktu itu ya. Semuanya dalam kegelapan, dalam kerusakan, dalam kesyirikan, dalam akhlak yang hancur. Tiba-tiba Allah kirimkan cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan orang untuk berakhlak, beradab, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia, tidak hina di hadapan orang lain. Semuanya mengajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa inna Allaha bikum laraufur rahim." Kenapa Allah utus Muhammad kepada kalian? Kenapa Allah turunkan Al-Qur'an kepada kalian? Allah sebutkan sebabnya. "Wa inna Allaha bikum laraufur rahim." Karena Allah sangat sayang kepada kalian dan penyantun terhadap kalian. Makanya di antara konsekuensi sifat rahmat Allah yaitu Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Ar-Rahman 'allamal Qur'an." Allah yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Maka seorang berusaha belajar Al-Qur'anul Karim ya. Dan saya sampaikan kita ini terlalu malas baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an saja malas apalagi memahami. Ya. Padahal kalau ada sebagian kita dulu ya, kalau ada novel, masya Allah bacanya luar biasa. Berusaha bahkan bisa ceritakan kembali. Terus kemudian lanjut pada seri berikutnya, tunggu seri berikutnya ya. Ya dulu saya zaman jahiliyah baca novel sampai zaman jahiliyah dulu. Terus saya bisa cerita sama orang. Itu novel tidak ada gambarnya, misalnya Koping Ho itu saya baca dulu banyak sekali ya. Kita tertarik baca novel,
Baca Al-Quran enggak tertarik. Padahal ini firman pencipta kita. Disitulah kebahagiaan kita, disitulah ketentraman kita. Tapi kita enggak perhatikan. Begitu baca novel, kita senang sementara. Hanya ketawa sesaat. Hati belum tentu bahagia. Mau bahagia baca Quran. Nah kita masalahnya, baca saja malas, apalagi mempelajari apa? Isinya. Padahal Al-Quran harusnya dibaca dan dipelajari apa? Isinya. Karena ini nikmat. Allah sebutkan kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi? Karena wa innallaha bikum la raufur rahim. Karena Allah sayang kepada kalian. Ya, maka rasakanlah kasih sayang Allah dengan belajar isi Al-Quran, dengan dibaca, berusaha dipahami. Makanya kita berusaha menyenangkan orang dengan tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran ini semua ilmu ada di sini. Kita berusaha memahami isinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah?" Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Walillahi mirasus samawati wal ard. Padahal Allah yang akan mewariskan langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit dan bumi akan kembali kepada Allah, maka kalian pula akan kembali kepada Allah. Secara sederhana, kalau kita artikan ayat ini, kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah sementara kalian bakalan mati? Itu bahasanya. Kalian tidak akan hidup selamanya. Itu harta tidak akan kalian bawa selamanya. Tidak akan menemani kalian dalam kuburan kalian. Kalau kalian sudah tua pun tidak semua bisa kalian nikmati. Orang sudah tua, mungkin ini punya ini, mau cuma dilihat aja, mau diapain ya. Maka kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah sementara kalian bakalan mati, dan mati itu kalian tidak akan bawa harta tersebut dan kalian butuh persiapan untuk hari akhirat kalian. Infakkanlah harta kalian karena itulah ya aset kalian di akhirat kelak. Gampangannya demikian ayat ini maksudnya. Karena Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika adhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna." Kata Allah, tidak sama di antara kalian orang berinfak sebelum al-fath. Al-fath selalu kalau dalam Al-Quran selalu khilaf di kalangan para ulama. Datang fathun qarib, inna fatahna laka fathan qariba, ya. Inna laka fathan mubina, ya. Maka seluruh kata al-fath selalu ada dua khilaf. Yang satu mengatakan fath itu adalah Fathul Hudaybiyah, yang satu mengatakan fathu Makkah. Ya. Karena perjanjian Hudaybiyah itu disebut oleh fathah karena di balik perjanjian Hudaybiyah ternyata banyak kebaikan. Padahal dalam perjanjian tersebut seakan-akan Islam mengalah. Tetapi ternyata di balik perjanjian Hudaybiyah tersebut akhirnya banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Atau Fatu Makkah. Fatu Makkah itu penaklukan kota Mekah. Sama, maka dalam ayat ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tatkala Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabil fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian orang berinfak sebelum Fatu Makkah. Namun yang benar Fatu di sini adalah Fatu Makkah. Wa qatal, dan dia telah berperang sebelum Fatu Makkah. Ulaika adhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berperang setelah Fatu Makkah. Allah Maha Adil. Allah membedakan antara pelopor, perintis dengan orang yang datang setelahnya. Pahalanya beda. Dalam Islam ada namanya peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Sebelum Fatu Makkah, Islam dalam kondisi berat. Setelah Fatu Makkah, Nabi SAW di bulan Ramadan menaklukkan kota Makkah, maka semua kabilah tunduk kepada Islam. Mulai banyak orang yang mudah berinfak, berperang juga mudah karena pasukan jadi banyak. Beda dengan sebelumnya. Tatkala tahun 2 Hijriah perang Badar, tatkala perang Uhud, tatkala perang Khandaq. Antara sebelum Fatu Makkah dan sudah Fatu Makkah semuanya baik. Kata Allah, wa kullan wa'adallahu husna, semuanya dikasih surga oleh Allah, tetapi tidak sama derajatnya. Allah Maha Adil. Tidak sama derajatnya. Kenapa yang sebelum Fatu Makkah ini para perintis? Setelah Fatu Makkah mereka juga berjuang tapi disertai dengan merasakan hasil perjuangan orang-orang apa? Sebelumnya. Maka pelopor, perintis selalu lebih unggul di sisi Allah daripada yang melanjutkan. Ya. Perintis selalu lebih unggul daripada yang melanjutkan. Semuanya ada pahalanya. Ya. Makanya ketika terjadi perdebatan antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita lihat dari sisi jasa,
Maka boleh kita katakan Khalid bin Walid mungkin lebih unggul daripada Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Dia panglima perang yang tidak pernah kalah. Betapa banyak peperangan diikuti oleh Khalid dan selalu menang. Saking selalu menang sampai di zaman Umar bilang jangan jadi panglima. Karena para sahabat atau orang-orang di zaman itu mengatakan kalau ada Khalid menang. Kalau ada Khalid menang. Umar khawatir tawakal mereka terganggu. Jangan jadikan pemimpin. Karena kalau dia perang pasti apa? Pasti menang. Itulah Khalid bin Walid. Jasanya luar biasa, jihadnya luar biasa. Namun dia pernah bermasalah sama Abdurrahman bin Auf. Yang kita kalau lihat apa jasa Abdurrahman bin Auf? Sedekah. Dia sedekah di awal Islam. Dia termasuk pertama masuk Islam dan dia bersedekah. Tapi tidak masyhur jagoan seperti Khalid bin Walid yang semua orang kenal dia panglima yang hebat. Waktu terjadi pertikaian antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, namanya sahabat manusia, terkadang ada pertikaian. Maka Nabi marah kepada Khalid bin Walid. Yang Khalid bin Walid yang digelar dengan Saifullah, pedang Allah. Ya. Apa kata Nabi SAW? La tasubu ashabi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Wahai Khalid bin Walid dan orang-orang seperti kamu. Janganlah kalian mencela sahabatku, yaitu sahabat khusus. Orang pertama masuk Islam. Dia tanya Abdurrahman bin Auf. Jangan kalian cela dia. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian, Khalid bin Walid yang seperti kalian, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf yang hanya sekedar segenggam gandum atau 2 genggam gandum. Bayangkan. Itu baru antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Apalagi dengan orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah perintis. Awal orang masuk Islam. Berjuang di awal-awal. Makanya kita tahu bagaimana kemuliaan sahabat. Bayangkan Khalid bin Walid kalau berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak ada bandingannya dengan Abdurrahman bin Auf yang berinfak 2 genggam gandum atau 1 genggam korma. Apa bandingannya genggam korma dengan emas sebesar gunung Uhud? Gunung Uhud itu besarnya seberapa sih? Besar luar biasa. Lebar 2 sampai 3 kilo, panjang 7 sampai 8 kilo, tinggi sekitar 100 meter. Itu kalau ditimbang berapa kilo ya? Banyak. Ya. Ini bandara aja enggak cukup untuk. Nah, tapi kalah dengan sumbangan Abdurrahman bin Auf yang sekedar sedikit. Kenapa? Dia pelopor. Oleh karenanya Nabi SAW marah tatkala orang mengganggu Abu Bakar. Ya. Dia mengatakan, "Fahal antum tariku li sahibi?" Kenapa kalian jangan ganggu sahabatku? Tinggalkan gangguan terhadap sahabatku karena aku. Jangan ganggu mereka. Fama udhiya ba'da dzalik. Tidak ada yang berani ganggu Abu Bakar. Waktu terjadi ribut antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Ya. Kata Nabi SAW, ya, kalian mendustakan aku dan Abu Bakar membenarkan aku. Wa wasani bimalihi, dan dia membantuku dengan hartanya, kata Nabi SAW. Waktu kalian tidak membantuku dengan harta kalian. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Fabaka Abu Bakar menangis. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ma ana wa mali illa laka." Ya Rasulullah, tidaklah diriku dan harta kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Rasul ingin jelaskan, harta Abu Bakar itu paling bermanfaat karena dikeluarkan tatkala masa perintis. Ya, masa merintis. Maka ikhwan, kalau ada misalnya zaman sekarang ada orang yang bangun sesuatu, antum bantu di awal-awal. Mungkin bikin sekolah, mungkin bikin apa, mungkin misalnya bikin televisi atau radio atau apa, karena infak yang pertama tidak sama dengan infak yang belakangan. Semuanya dapat pahala, tapi Allah Maha membedakan. Ayat ini Allah membedakan antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lain. Di akhir ayat kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan dengan al-husna, yaitu surga. Oleh karenanya Ibnu Hazm rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini, kata beliau, semua sahabat masuk surga. Baik yang beriman sebelum Fatu Makkah maupun yang setelah beriman setelah Fatu Makkah. Karena di akhir ayat kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat tersebut dijanjikan Allah masuk surga meskipun surganya berbeda. Jadi ada sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti secara ta'yin, secara person demi person. Seperti yang ikut perang Badar dijamin masuk apa? Surga, ya. Waktu Hatib bin Abi Baltah melakukan kesalahan, ya, maka Umar marah. Kata Umar, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya." Kata Rasulullah SAW, "Jangan kau lakukan. La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar, faqala if'alu ma syi'tum
qad ghafartu lakum. Allah telah melihat kepada peserta perang Badar. Allah mengatakan, lakukan apa yang kalian kehendaki, kalian sudah diampuni. Ini Hatib bin Abi Balta'ah, meskipun dia salah, tapi kesalahannya tidak ada bandingannya dengan pahala perang Badarnya. Waktu ada orang marah sama Hatib, dia mengatakan, Hatib tidak akan masuk surga. Atau Hatib akan masuk neraka karena melakukan kesalahan. Kata Nabi, la, innahu syahida Badar. Dia pernah ikut perang Badar. Bagaimana ente bilang dia masuk neraka? Maka sahabat yang ikut perang Badar semuanya jadi apa? Surga. Contoh juga sahabat yang berjanji kepada Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka siap menemani Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka dia mengatakan tidak ada yang membaiatku di bawah pohon Ridwan yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Sekitar 1.400 sahabat tatkala itu. Nabi bilang semuanya masuk surga kecuali satu orang munafik. Contohnya Nabi berkata, Bilal masuk surga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan aku mendengar suara terompahmu di surga. Ini adalah bahwasanya Bilal masuk apa? Surga. Contoh 10 al-mubashshirina bil jannah. 10 orang kata Nabi di surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, satunya lagi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang Nabi mengatakan surga. Ya. Contohnya Muawiyah di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu jaishin yaghzul bahar min ummati qad aujabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan pertamaku dari umatku yang berperang melewati lautan masuk surga. Wajib masuk surga. Dan ternyata pertama kali pasukan perang yang melewati lautan dipimpin oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini contoh bahwasanya ada orang-orang yang Nabi sebutkan terus masuk surga. Terus bagaimana yang lain? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang lain yang tidak disebutkan, maka kita katakan mereka masuk surga secara umum. Yang secara umum mereka masuk surga. Ada yang mengatakan setiap sahabat masuk surga. Di antaranya Ibnu Hazm. Setiap sahabat yang bersahabat dengan Nabi semuanya masuk apa? Surga. Dalilnya ini, wa kullan, kata Allah, dan seluruhnya, baik yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah atau setelah Fatu Makkah, berinfak sebelum Fatu Makkah, berinfak setelah Fatu Makkah, berperang sebelum Fatu Makkah, berperang sebelum Fatu Makkah, setelah Fatu Makkah, semuanya dapat surga. Kemudian Allah berfirman, masih kuat antum? Makan siang jam berapa ya, akhi? Khawatirnya enggak habis ini. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Dan siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardun hasan, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan peroleh pahala yang baik. Jadi bahasa maksudnya Allah mengatakan siapa yang mau berinfak, tapi Allah menggunakan infak tersebut dengan bahasa meminjamkan, menghutangkan. Ya. Namanya orang menghutangkan, dia berharap dikembalikan, ya tidak? Dia berharap untuk dikembalikan. Ya. Maka dikatakan meminjamkan. Kalau ngasih, ya berarti bukan meminjamkan. Setiap orang yang meminjamkan, dia berharap untuk dikembalikan. Nah, Allah menyatakan, mengungkapkan infak dengan pinjaman. Di antara faedahnya apa? Faedahnya bahwasanya pinjaman tersebut pasti kembali. Kenapa? Karena yang meminjam adalah maha kaya. Maha kaya. Sisi pertama. Sisi kedua, agar kalian tidak usah ragu-ragu untuk meminjamkan kepada Allah. Karena Allah maha baik kepada kalian. Saya kasih logika. Ada si fulan A, ini sangat baik sama saya, selalu bantu saya, selalu menemani saya. Suatu saat dia butuh uang. Kira-kira saya dengan mudah pinjamkan atau tidak? Iya, karena selama ini dia selalu bantu saya. Ya, sekali-sekali dia pinjam uang, saya kasih. Selama ini dia kasih saya bantuan banyak kok. Allah Maha Kuasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dikasih kita anak-anak, dikasih istri, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih banyak, dikasih motor, dikasih sepeda, banyak ya. Sesekali Allah butuh bantuan atau Allah minta pinjaman, ya kita kasih sekali pendekatannya. Padahal Allah tidak butuh dengan harta kita, cuma Allah menamakan dengan pinjaman agar kita termotivasi untuk apa? Meminjamkan, untuk menyumbang. Ini yang pertama. Karena yang meminjam adalah zat yang maha baik kepada kita, maka saatnya kita enggak usah ragu-ragu untuk membalas
budinya. Padahal Allah tidak butuh dengan pinjaman tersebut. Yang kedua, Allah namakan dengan pinjaman karena pasti kembali. Antum bayangkan kalau ada orang misalnya, ya, penjual es misalnya. Terus pinjam uang sama ente. Ya, akhi, ana pinjam uang buat beli motor. Antum mau kasih enggak? Antum mikir-mikir dulu. Ini gimana dia mau bayar ini? Dia jual es. Es saja dijual seluruhnya enggak bisa beli motor. Antum mikir-mikir. Ya, kenapa yang pinjam orang miskin? Tetapi kalau misalnya ada orang datang, miliuner, triliuner, uangnya triliunan, orangnya miliarder, uangnya banyak. Kemudian dia bilang, ya akhi, ana pinjam uang ente 200.000. Kenapa Pak? Aduh, ATM saya enggak kebawa. Antum kasih enggak? Ya kasih lah, karena tahu pas 200.000 pasti dibayar. Bahkan bayarnya lebih nanti. Kira-kira demikian. Nah, kalau yang pinjam Allah Maha Kaya, ngapain antum ragu untuk kasih? Pasti dibayar. Dan dibayarnya pasti lebih. Riba, Allah kasih riba. Riba yang halal, paham? Makanya dia mengatakan, mana qasad shadaqatu min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini kaidah, sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Ya. Tapi jangan berarti benar semua 100% dia kasih. Enggak juga, iman ente masih rendah ya. Ya, Allah tidak minta seluruhnya, kasih yang ente mampu ya. Tapi jangan ragu-ragu untuk meminjamkan kepada Allah. Saya ulangi, Allah menamakan pinjaman dan Allah tidak butuh. Ini sekedar agar antum termotivasi. Bahwasanya yang meminjam adalah siapa? Allah, dan Maha baik kepada Anda, pasti dikembalikan, bahkan dikembalikan lebih banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qardhan hasanan. Apa maknanya qardhun hasan? Sekarang istilah di sana sini qardhun hasan ya. Sampai ada yang mau sekolah, sistem pembayarannya qardhun hasan. Apa maksudnya qardhun hasan? Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ciri qardhun hasan. Bahkan beliau menyebutkan 7 ciri qardhun hasan. Catat ini ya. 7 ciri qardhun hasan. Yang pertama disebut dengan pinjaman yang baik yang kau berikan kepada Allah. Yang pertama, tidak boleh kau meminjamkan yang buruk. Ya, meminjamkan yang buruk, memberikan yang buruk. Kalau bersedekah kasih yang baik. Jangan kue mau basi baru kasih ya. Ya, beras mau rusak baru kasih ya. Jangan sedekah mesin cuci rusak baru kasih sama orang ya. Enggak. Kalau bisa yang baik. Allah berfirman, "Wala yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Jangan kau sengaja mencari yang buruk untuk kau sedekahkan. Sementara kalau diberikan kepada engkau pun engkau tidak mau terima. Maka cari yang baik. Kita kan mau aset kita di akhirat. Maka pilih harta yang baik. Kalau kasih yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, bersedekah tatkala dalam kondisi sehat. Masih ingin hidup panjang, ya. Bukan dalam kondisi sakit mau mati baru kemudian sedekah-sedekah. Makanya Nabi SAW waktu ditanya tentang sedekah yang paling afdal, maka Nabi SAW mengatakan, "Antu'tiyahu wa anta sahihun syahih." Engkau memberikan sedekah dalam kondisi engkau sedang sehat dan engkau lagi menyukai harta tersebut. Ta'malul aish, atau dalam riwayat ta'malul ghina, kau ingin hartamu semakin banyak. Lagi sehat, lagi ngumpulin harta, saat itulah sedekah yang terbaik. Wala tumhil, bukan kau tunda-tunda, nanti aja. Hatta idza balaghatit taraqi qulta, tatkala nyawamu sudah sampai terongkongan, baru kau berkata, ini buat si fulan, ini buat si fulan, karena ente mau mati. Ya. Yang terbaik engkau bersedekah adalah engkau lagi sehat, lagi butuh harta, ya, lagi pingin punya harta. Syahih itu kau pingin harta, dan kau ingin kaya, ingin harta tersebut tetap milikmu, terus kau kasih. Ini diantara ciri qardhun apa? Hasan. Jangan sudah mau tewas di rumah sakit baru udah deh, itu mobil kasih itu mobil untuk apa? Ambulans mayat ya. Jangan lupa nanti saya naik itu ya. Ya subhanallah. Nanti mau mati, bagus boleh, cuma kurang keren. Keren itu kalau ente lagi sehat, lagi punya duit, lagi suka sama duit, ente kasih. Baru qardhun hasan. Ciri ketiga kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa an yukhfiya sadaqatahu. Engkau sembunyikan sedekahmu, tidak cerita-cerita. Tidak cerita sana cerita sini. Kata Allah, in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir lebih baik bagi kalian. Disembunyikan lebih baik. Tidak usah diumumkan. Kecuali ada perlunya.
kecuali ada maslahat tertentu maka kau umumkan. Tapi hukum asal segala sedekah yang kita berikan kita tidak usah cerita sama orang. Semakin kita cerita kalau tetap ikhlas semakin kurang sedekahnya, semakin kurang pahalanya. Kalau mau jadi pinjaman kita pinjaman yang terbaik maka tidak usah cerita sama orang lain. Kemudian yang keempat, wa alla yamunna, dan jangan mengungkit-ungkit. Ya, jangan mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang yang kita sumbangi. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kita kasih baju sama orang, kita bilang, ente ganteng sekali pakai baju itu. Dia enggak enak kan? Padahal karena kita yang kasih baju tersebut. Ya. Kita kasih pinjaman, gimana pinjaman kemarin? Sudah beli apa aja? Enggak enak. Jangan diungkit-ungkit. Misalnya, itu namanya menyakiti hati apa? Seseorang. Jangan. Kalau Anda melakukannya berarti bukan qardun hasan. Bisa jadi pinjamannya batal. Maksudnya pahalanya batal. Yang keenam, wa an yastaqira katsira ma yu'ti di anna dunya kulluha qalilah. Yang keenam, yang berapa? Kelima ya sudah. Pintar antum ya. Yang kelima, jangan menganggap apa yang antum keluarkan banyak, jangan pernah. Saya sudah sedekah banyak kok. Saya sudah cukup kayaknya, sudah cukup. Enggak, jangan pernah menganggap apa yang antum keluarkan itu banyak. Dan itu berlaku pada amal soleh seluruh. Jangan pernah merasa salat Anda sudah banyak, jangan merasa dakwah Anda sudah banyak, jangan merasa jasa Anda dalam Islam sudah banyak. Ya, apalagi harta, jangan anggap apa yang Anda keluarkan sudah banyak. Kenapa? Karena kata Al-Qurtubi, karena dunia ini semuanya sedikit. Tidak ada yang besar. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah inda Allah, seandainya dunia nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir sama sekali. Namun karena dunia tidak ada nilainya, Allah kasihkan orang kafir seteguk minuman. Jadi jangan pernah merasa ya apa yang kau lakukan itu banyak, jangan. Ya. Yang keenam, wa an yakuna min ahabbi amwalihi, dan hendaknya dia bersedekah dari harta yang paling dia sukai. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sesungguhnya, tidak menggapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian berinfak dari apa yang kalian sukai. Ya, yang paling kalian sukai. Apa yang kalian sukai kalian infakkan. Saya kasih tetangga, ente suka makan makanan enak, itulah yang ente kasih sama tetangga. Saya suka ini tetangga ya. Disebut seorang sahabat, dia bawa inap kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau seorang sahabat dapat anggur, kemudian tiba-tiba ada orang minta kelaparan, dia lagi suka ini anggur, akhirnya dia kasih sama orang, padahal lagi kepingin anggur tersebut. Kenapa? Karena dia ingin mengamalkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sungguh sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai, ya. Maka kalau kita sesuatu yang kita cintai, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah uang, apakah harta, apakah apa yang menurut kita itu kita cintai, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya adalah berusaha meminjamkan kepada Allah yang banyak. Semakin banyak semakin baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalur riqab aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Sebaik-baik budak yang kau merdekakan adalah yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Ini di antara makna dari qardun hasan. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari kiamat. Tatkala kaum muslimin kaum mukminin diperintahkan untuk melewati sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana engkau melihat kaum mukminat yas'a nurum, cahaya mereka besar di hadapan mereka, baina aydihim wa bi aymanihim, di depan dan di sebelah kanan. Ada yang mengatakan wa bi aymanihim itu cahayanya mereka pegang. Mereka melangkah di akhirat yang penuh dengan kegelapan dengan bawa cahaya, terutama tatkala melewati sirat. Yang cahaya tersebut mereka pegang dengan tangan kanan, mereka bisa atur kanan kiri dan nyalanya besar di hadapan mata mereka, di depan mereka sehingga menerangi perjalanan mereka.
Makanya Allah mengatakan baina aydihim wa bi aymanihim, antara depan dan tangan kanan. Kata Allah, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Kalian akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar, ya. Sungai air segar, khalidina fiha. Kalian akan kekal dalam ya surga tersebut. Tidak seperti dunia yang fana, kekayaan fana akan sirna, ya. Rumah akan sirna. Dunia itu apa? Dunia itu kita membangun, akan sirna. Kalau bukan dunia yang sirna, kita yang sirna sebelum dunia tersebut. Seorang bangun rumah, mungkin rumahnya mewah, dibuat dari barang yang mahal, kokoh. Ini sampai 1000 tahun juga tidak akan hancur. Iya, tapi ente sirna sebelum istana yang ente bangun. Sirna. Kalau bukan barang yang kita beli kemudian rusak, ya, kita yang rusak sebelum barang tersebut apa? Rusak. Adapun di surga abadi, khalidina fiha abadi. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Ya, kalau dalam dunia sering bilang manil faiz, siapa yang menang, siapa yang menang dalam lomba ini, lomba anu, lomba bola, lomba tarik tambang, lomba panco, lomba ini, lomba yang halal, lomba yang haram, misalnya. Siapa yang menang, siapa yang menang? Kita bilang kemenangan sesungguhnya adalah yang menang di akhirat. Kesuksesan yang sungguhnya, yang sukses di akhirat. Mungkin ente di dunia, ente kalah dengan orang tender. Kalah tender ente, dia yang menang. Kenapa? Aduh kalah, dia yang menang tender. Tapi itu enggak ada masalah. Boleh ente bersedih, tapi sedih sebentar. Tapi di akhirat kalau ente kalah, problem, neraka jahanam. Maka kesuksesan yang sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Kemenangan yang sungguhnya, kemenangan di akhirat. Kata Allah, dzalika huwal fawzul azim. Inilah keberuntungan, kemenangan yang besar. Maka Allah cerita tentang bagaimana nasib kaum mukminin tatkala di atas sirat, menyeberangi sirat. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu. Hari di mana orang munafik laki-laki maupun orang munafik perempuan berkata lil ladzina amanu, mereka berkata kepada orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami akan ambil dari cercahan cahaya kalian. Jadi tahapan padang mahsyar, setelah hisab, setelah mizan, sampai di akhir sebelum lewat sirat tiba-tiba zulmah, kegelapan. Allah bikin gelap, total gelap. Manusia terbagi menjadi dua secara umum. Orang-orang yang KTP-nya Islam dengan KTP-nya non-Muslim. Yang non-Muslim langsung masuk neraka. Paham? Langsung masuk neraka. Yang KTP-nya Islam dikumpulkan dalam kegelapan. Kemudian terpecah menjadi dua. Mukminin sama munafikin. Mukminin sama munafikin. Ditugaskan untuk melewati apa? Sirat. Makanya pendapat yang benar, orang kafir tidak lewat sirat. Mereka langsung masuk apa? Neraka jahanam. Yang lewat sirat yang KTP-nya Islam. Antum KTP-nya Islam kan? Berarti lewat sirat. Baik. Setelah itu dalam kondisi gelap Allah kasihkan cahaya. Adapun orang munafik tidak dikasih cahaya. Ada yang berpendapat orang munafik dikasih cahaya, mereka sudah senang untuk lewat sirat karena harus ada cahaya. Kalau enggak tenggelam jatuh dalam neraka. Tiba-tiba cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Ada pendapat mengatakan mereka mendapatkan cercahan dari orang beriman cahaya tersebut. Kemudian Allah redupkan. Kenapa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka di dunia mengejek Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Maka hari kiamat Allah akan mengejek mereka. Dikasih lampu sudah senang-senang, lampunya dimatiin. Makanya begitu orang-orang beriman lihat orang-orang munafik lampunya cahayanya dimatikan, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, kami sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan, sempurnakan dan tahankan cahaya kami sampai melewati apa? Sirat. Akhirnya tatkala cahaya orang-orang munafik dimatikan, mereka minta lagi cahaya kepada orang beriman. Kata mereka, unzuruna, semua ngomong. Munafik laki-laki, munafik ibu-ibu. Ya. Bagi tunggu dulu, bagi dong apa cahayanya. Kita enggak bagaimana mau lewat, enggak ada cahayanya. Tungguin kami dong. Mereka berteriak. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, mundur kalian, sana cari cahaya di belakang. Jangan tunggu kami. Ada yang mengatakan perkataan orang beriman kepada mereka, ada yang mengatakan malaikat yang mengatakan, mundurlah kalian. Jangan ikuti orang-orang beriman. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian Allah bentangkan semacam tembok penghalang antara mereka dengan orang-orang munafik, orang beriman. Yang ada pintunya di situ. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab.
yang bagian dalamnya untuk orang beriman isinya rahmat, pintu tersebut atau pagar tersebut sebelah luarnya azab bagi orang-orang munafik. Nah, mereka masuk neraka jahanam. Maka mereka tidak putus asa orang munafik. Mereka teriak lagi, yunadunahum. Maka orang-orang munafik laki-laki dan ibu-ibu munafik, mereka berkata kepada orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, mereka berteriak, bukankah kami dulu bersama kalian? Ingat, kita kan dulu bersama kalian. Dan benar orang munafik itu bersama orang Islam. Tinggal sekampung, tinggal satu kompleks. Apalagi di zaman Nabi SAW, tinggal sama Nabi, kompleks Nabi, solatnya di Masjid Nabawi, jihad bersama Nabi SAW, kadang-kadang sedekah juga bersama kaum muslimin. Mereka juga beramal orang munafik. Mereka juga solat, mereka juga beramal, mereka juga jihad. Maka mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu bareng-bareng? Apa kata Allah? Qalu bala. Maka orang-orang beriman berkata, benar dulu kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Wa tarabbastum, dan kalian telah menunggu-nunggu keburukan menimpa kaum muslimin. Kalian bangga kalau ternyata kaum muslimin hancur. Kalian bangga kalau kaum muslimin dikuasai orang kafir. Kalian bangga kalau syariat Islam tidak dijalankan. Kalian gembira kalau kaum muslimin dicampakkan. Wartabatum, kalian dulu ragu tatkala di dunia. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian telah terpedaya dengan angan-angan. Sebagian orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka masuk Islam namun mereka menanti-nanti, berangan-angan kaum muslimin kalah dalam perang Badar, semoga mati. Ternyata enggak mati. Perang Uhud kalah, oh ternyata belum selesai. Semoga perang Khandaq, Nabi dan kaum muslimin hancur. Ternyata juga tidak. Ternyata angan-angan kaum muslimin akan hancur, ternyata tidak hancur. Hatta ja'a amrullah, sampai datang keputusan Allah, wa gharrakum billahil gharur, dan kalian telah terpedaya oleh syaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru." Maka pada hari ini tidak akan diambil dari kalian wahai orang munafik fidyah, tebusan enggak ada. Kalian tidak bisa tebus diri kalian dengan harta, kalian tidak punya harta. Kalian tidak bisa tebus diri kalian dengan amal soleh, kalian tidak punya amal soleh. Amal soleh kalian semuanya hancur. Kalian tidak bisa tebus dengan orang lain, enggak bisa. Ya Allah, ambil saja anakku, saya enggak usah. Enggak bisa. Tidak ada tebusan sama sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari tersebut seorang mujrim, seorang kafir berangan-angan, dia ingin menebus dirinya dengan apa? Menebus dirinya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kabilahnya seluruhnya. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, biarkan ibu saya masuk neraka, biarkan istri saya masuk neraka, biarkan anak saya masuk neraka, yang penting saya selamat. Sampai sebagian ulama mengatakan begitu dahsyatnya hari tersebut sampai orang otaknya enggak beres. Siapa orang ingin mengorbankan anak istrinya untuk selamat dirinya? Tapi mereka melakukan tatkala itu. Ya Allah, ambillah istriku, ambillah, biarkan anakku di neraka, bapakku, seluruh manusia semoga bumi masuk neraka, yang penting saya selamat. Tidak mungkin. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, pada hari tersebut tidak ada tebusan yang diterima oleh Allah dari orang munafik, wala minal ladzina kafaru, demikian juga tidak akan terima dari orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian di neraka jahanam. Hiya ma'wakum, hiya maulakum, dan itulah sejat-sejat tempat kembali, dia tempat berlindung kalian adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat seburu-buru untuk kembali. Setelah itu Allah berfirman pada ayat berikutnya. Masih kuat ikhwan? Minum dulu, minum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam yani alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, untuk mengingat apa yang Allah turunkan kepada mereka, itu ayat Al-Qur'an. Kapan datang mereka sadar untuk tunduk mengingat Allah, untuk tunduk hati mereka merenungkan ayat-ayat Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, dan telah lama masa panjang atas mereka, ya. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya mereka di antara mereka banyak yang fasik.
Ini ayat menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meniru orang-orang ahlul kitab yang mereka jauh dari Taurat, jauh dari Injil. Ya, mereka tidak pelajari dengan baik, kalaupun mereka pelajari tidak mereka amalkan, mereka tidak pernah tunduk kepada kitab suci mereka, artinya hati mereka menjadi keras. Ini menunjukkan iman itu perlu diperbarui. Kalau orang jauh dari Al-Quran, orang jauh dari pengajian, hatinya menjadi keras. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, kama yakhlaqu thawbu. Sungguhnya iman itu menjadi kalau usang, menjadi usang seperti sebagaimana menjadi usang dalam dada kalian, sebagaimana baju yang akan menjadi usang. Kalau lama-lama dibiarkan menjadi apa? Usang. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi, mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kalian. Maka sering kita minta agar iman kita diperbarui, ditambah takwanya, makanya perlu kita pelajari Al-Quran. Kapan? Kata Allah, alam yalladzina amanu an takhsha qulubuhum. Kapan tiba waktunya lagi agar hati orang beriman menjadi khusyuk? Ya, dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang ahli kitab yang mereka jauh dari kitab mereka, maka hati mereka keras. Gimana mau baik? Sepekan sekali baru pengajian. 5 waktu enggak ada salat. Kita aja yang 5 waktu salat terkadang masih apa? Masih hahaha gitu ya. Ini yang sepekan sekali ya, datang kemudian ketemuan nyanyi-nyanyi, kemudian gimana mau iman menjadi apa? Wah, belum lagi datang menor-menor, waduh. Iman bertambah. Ya, repot. Jadi kasihan sebenarnya kita lihat orang-orang yang kafir, yang tidak pernah ke tempat ibadah mereka. Gimana mereka hidup? Tidak dekat dengan Tuhan. Berjalan begitu saja. Apa kebahagiaan yang mereka rasakan? Tidak ada. Ya. Kita alhamdulillah 5 waktu kita ingat Allah agar hati kita diperbarui, iman kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi bercerita, ayat ini alamil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini berbunyi, belumkah datang waktu bagi orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah. Ini ayat sebab sadarnya 2 orang. Dalam tafsir Al-Qurtubi menunjukkan pertama adalah sadarnya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Dan dia adalah seorang yang dahulu disebutkan dia seorang perampok. Kemudian tatkala dia akan merampok, ya, tiba-tiba dia mendengar dari rumah yang akan dia rampok atau tempat yang akan dia rampok lantunan ayat ini. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Maka dia pun sadar. Maka dia pun segera pulang dan kemudian sadar. Demikian juga disebutkan sebab sadarnya ya Ibnul Mubarak. Ini Ibnu Qurtubi sebutin dalam tafsir, saya belum cek tentang sanadnya, tapi kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya Ibnu Mubarak dahulu suka main alat musik. Ya, suka main alat musik ya. Kata dia, kuntu mula'an bi dharbil aud wa tumbur. Aku sering main gitar, semacam gitar, kemudian kecapi, itu hobiku, kata Ibnu Mubarak. Sebelum dia sadar, kemudian dia mendengar ayat itu, terus akhirnya dia pun meninggalkan gitar dan semacam gitar atau kecapi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Ini pendekatan namanya takrib, pendekatan sebagaimana bumi yang sudah mati disirami hujan maka kemudian tumbuh lagi hijauan, dan subhanallah itu kita lihat sendiri ya. Saya ada bunga di rumah, beberapa taman kalau tidak disirami beberapa hari jadi kering, terkadang daunnya menjadi apa, tapi kalau kita siram-siram hijau kembali. Benar-benar kita lihat itu. Kata Allah demikian bumi yang tadinya kering, tandus, mati. Tiba-tiba turunkan hujan bisa hidup kembali. Seakan-akan Allah berkata demikian pula hati kalian. Kalaupun mati, sudah rusak, sudah keras, bukan berarti tidak bisa jadi lembut kembali. Bisa. Sirami dengan ayat-ayat Allah. Sirami dengan pengajian. Tidak ada orang bilang hati saya keras, nggak bisa lembut. Bisa. Bumi yang mati saja bisa tumbuh, apalagi hati Anda. Ya, maka sirami dengan ayat-ayat Allah, sirami dengan Al-Quran, maka akan tumbuh kembali. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami agar kalian memikirkannya. Setelah berfirman Allah puji lagi orang-orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Asalnya innal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Tetapi ta dan sad diidghamkan, digabungkan seperti
Ya ayyuhal muddatsir asalnya ya ayyuhal mutadassir. Sama seperti ya ayyuhal muzammil asalnya ya ayyuhal mutazammil. Ini yang tahu bahasa Arab aja yang ngerti. Yang enggak ngerti ya sudahlah. Intinya wahai sungguhnya orang lelaki-lelaki yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah. Ingat ya, yang bersedekah bukan cuma suami doang ya. Perempuan juga bisa bersedekah. Apalagi suaminya mengizinkan. Maka dia, mas saya boleh enggak bikin makanan buat tetangga? Mas, karena Allah puji secara detail. Laki-laki suka bersedekah, perempuan suka bersedekah. Jangan sampai suaminya dermawan, istrinya pelit, super pelit ya. Ya, enggak. Ibu-ibu hati-hati. Banyak suami jadi pelit gara-gara istrinya. Istrinya yang nyuruh suaminya pelit. Secara langsung mau tidak langsung. Secara langsung misalnya, suaminya mau bersedekah sama ibunya, ngapain kasih ibu? Ngapain? Ibu enggak usah banyak-banyak. Ibu paling makannya tempe sama kacang panjang. Sudah segitu aja. Ini contohnya ngajarin pelit secara langsung. Kamu belikan ibu mobil, ngapain lu mobil? Yang pakai juga bukan ibu, yang pakai paling kakakmu. Ngapain? Enggak usah. Nanti kalau mati kita enggak bisa ambil mobilnya ya. Ini contohnya ngajarin pelit secara langsung. Ngajarin pelit secara tidak langsung gimana? Mas, mobil baru Mas beli Mas, ya beli. Utang ya. Utang ini, kredit banyak. Akhirnya apa? Bersedekah enggak bisa, harus bayar utang. Itu namanya pelit secara tidak langsung. Kenapa? Dia jebak suaminya dalam banyak utang sehingga tidak bisa bersedekah kepada orang tuanya, tidak bisa bersedekah kepada tetangganya, tidak jadi umrah, tidak jadi haji gara-gara istrinya menjebak dia untuk apa? Berutang banyak. Hati-hati ibu-ibu. Sebagian suami menjadi sangat dermawan karena istrinya. Seorang suami jadi pelit, raja pelit gara-gara ratu pelit. Baik. Kata Allah, innal musaddiqina wal musaddiqat, Allah ulangi lagi tentang keutamaan bersedekah. Sungguhnya laki-laki yang bersedekah, sungguhnya wanita-wanita yang bersedekah. Wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan bagi mereka balasannya. Walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan ganjaran yang banyak. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, para Rasulnya, mereka orang-orang siddiqun. Wasyuhada 'inda rabbihim. Ini ada dua. Ada yang membaca ulaika humus siddiqun wasyuhada. Mereka yang beriman kepada Rasulnya adalah para siddiqin sekaligus syuhada. Dan ada yang dibaca dengan dipisah ulaika humus siddiqun, mereka adalah orang-orang yang siddiqun, kemudian wasyuhada. Sehingga kata para ulama, derajat orang beriman pertama al-anbiya, kemudian as-siddiqun, baru kemudian apa? Asy-syuhada di bawahnya. Kemudian baru as-salihun, orang-orang saleh. Inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka mereka di sisi Rabb mereka akan mendapatkan pahala mereka dan cahaya mereka. Bagi orang siddiqin ada pahalanya khusus, ada cahaya khusus. Bagi syuhada juga ada pahalanya khusus, ada cahayanya khusus. Allah bedakan. Sehingga orang tatkala melewati sirat, cahayanya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang cahayanya seperti mereka, ada yang besar, ada seperti gunung, ada cahayanya seperti pohon korma, ada cahayanya cuma di jempol kecil. Kadang nyala, kadang redup. Lagi redup dia diam. Kok belum jalan? Tunggu dulu. Belum muncul cahaya, muncul jalan lagi. Maka demikian pula yang melewati sirat, ada yang kalbarq seperti cahaya kilat, kada rihil mursalah seperti angin yang bertiup dengan kencang, tahu-tahu sampai di surga. Ada ka'ajawidil khail seperti kuda yang berlari cepat, ada seperti onta lebih lambat, sampai ada yang merangkak sampai menuju ke surga. Maka masing-masing ada cahayanya dan Allah detail. Allah tahu si fulan cahayanya besar, si fulan cahayanya kecil. Allah Maha tahu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang kafir dan pendusta ayat kami, maka mereka adalah penghuni neraka jahanam. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah hakikat dunia itu, kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Permainan cepat selesai, senda gurau cepat selesai. Orang ketawa ketiwi, tahu-tahu masuk dalam alam barzah, masuk dalam alam serius. Dunia permainan, cepat selesai. Ya. Hanya senda gurau, wa zinah, dan hanya perhiasan yang menipu. Wa tafakhurun bainakum wa takatsur, dan hanyalah bangga-banggaan, perbanyak-banyakan, dan itulah bumbu majelis kalau sedang kumpul. Saya punya mobil baru, saya punya ini baru, satunya saya punya kebun baru, saya punya pohon baru, saya punya motor baru. Ibu-ibu, saya punya dompet baru, saya punya HP baru dibeliin suami. Ya.
Suami satunya, saya punya istri baru. Semuanya itulah yang orang dalam setelah ngobrol dia bangga-bangga dengan saya punya ini, saya punya ini, saya punya itu biasa manusia seperti itu. Itu suatu yang jibili, suara yang membanggakan apa yang dia miliki. Makanya kalau dia punya barang baru dia pingin sekali cerita sama orang. Apalagi cerita sama keluarganya, mau pamer ya. Itulah kehidupan manusia sesungguhnya. Dunia itu seperti itu, hanya isinya bangga-banggaan, banyak-banyakan. Lihat tetangga punya mobil 2, saya harus 3. Kenapa dia mobil 2, saya mobilnya 3? Lihat tetangga punya rumah baru 150 meter persegi, saya 300 meter persegi. Itulah kerjanya. Lihat sepupu, lihat adik, lihat kakak. Begitu. Takatsur wa tafakhur. Bangga-banggaan hanya sekedar banyak-banyakan. Namun apa kata Allah? Fil amwal wal alwat, perbanyak bangga-banggaan anak, bangga-banggaan harta. Kama sali ghaitina ajabal kuffar nabatu. Perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi yang menyenangkan kufar. Kufar sini ada 2 makna. Sebagian ulama mengatakan kufar maksudnya petani yang tatkala turun hujan kemudian tumbuhannya menjadi indah menyenangkan dia. Kufar. Ajabal kuffar nabatuhu, yang tumbuhan tersebut membuat menyenangkan petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tiba-tiba menjadi kering, kau lihat dia berwarna kuning, tsumma yakun hutama, kemudian jadi hancur lebur. Tidak lama. Ya, turun hujan, tumbuh, daunnya berguguran, kemudian hancur. Itulah hakikat dunia. Atau diartikan kufar itu benar-benar orang kafir, yang karena orang-orang yang benar-benar terpesona dengan dunia orang kafir, orang mukmin tidak boleh seperti itu. Orang terpesona dengan dunia itu sifat orang kafir, karena dia tahu dia surganya di dunia ini. Seakan-akan dunia segalanya, maka dia terpesona. Lihat mobil mewah, terpesona luar biasa. Lihat rumah mewah, terpesona luar biasa. Ya kita senang, tapi jangan terpesona banget. Ini semua fana, akan hilang. Akan hilang. Lihat jam mewah, terpesona luar biasa. Lihat dompet mewah, lihat tas mewah, terpesona luar biasa. Lihat perhiasan mewah, terpesona. Itu orang kafir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengambil istinbat dari hadis ini, kalau Anda melihat kesusahan atau Anda melihat sesuatu yang menakjubkan dunia, ucapkan perkataan ini. Nabi waktu mengucapkan perkataan ini tatkala perang Khandaq, tatkala para sahabat mau diserbu 10.000 orang, kemudian mereka dalam musim kelaparan, musim kedinginan, kemudian mereka kerja galak parit. Melihat mereka dalam kondisi sulit, Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguh kehidupan akhirat. Ini kesusahan hanya sebentar. Kehidupan yang sulit ini cuma apa? Sementara. Yang kehidupan sungguhnya adalah yang di akhirat. Jadi, menghibur diri tatkala seorang melihat kesusahan. Demikian juga, menghibur diri tatkala seorang melihat kemewahan. Antum melihat orang mobilnya mahal, lihat rumah megah, kita bilang, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sungguhnya kehidupan apa? Akhirat. Ini rumah bakalan kosong dari penghuninya suatu saat. Ente punya rumah besar ngapain? Ente akan tinggalkan rumah tersebut. Jangan terpedaya. Yang paling penting bangun istana di mana? Di surga. Maka ini orang Islam boleh terpesona dengan dunia, tapi jangan sangat terpesona. Tidak boleh. Karena kita tidak diciptakan untuk apa? Dunia. Kita diciptakan untuk apa? Akhirat. Maka ini tafsiran kedua, al-kuffar sini maksudnya orang kafir. Tafsiran pertama, al-kufar sini maksudnya para petani. Dan kemudian Allah jelaskan kehidupan dunia seperti tadi, hijau, indah, kemudian kering, kuning, hancur. Begitu cepat. Ya. Enggak usah jauh-jauh, kita lihat diri kita. Tadinya muda, kemudian gagah, mulai kurang gagah, mulai peot, mati. Melihat istri kita tadinya keren, gadis, cantik, mulai keriput, mulai peot, mati. Begitulah kehidupan dunia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan." Di depan kalian wahai orang-orang beriman ada 2 di akhirat. Ada adzabun syadid, ada azab yang pedih, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Tinggal kalian pilih mau mana. Dunia ini harus kalian sikapi. Salah bersikap bisa masuk neraka, bisa dapat, kalau benar bersikap bisa dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Menipu. Orang menyangka dia akan hidup selamanya, ya. Ternyata tiba-tiba dia meninggal dunia.
Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Kita punya sebenarnya. Tadi pagi lari masih sehat, tahu-tahu meninggal dunia. Di pagi masih ketawa-ketawa, tahu-tahu meninggal dunia. Baik. Waktu sudah habis. Bagaimana ceritanya? Masih panjang. Hah? Lanjutannya nonton di YouTube ya. Ya. Saya kasih jadwalnya. Insya Allah ente nonton di YouTube pada hari Jumat jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Saya lanjutkan ayat ini insya Allah Taala ya. Enggak mungkin kita kejar ya, karena pesawatnya enggak bisa ditunda. Baik, demikian saja. Ini alasan karena saya sudah capek. Baik, sampai sini saja, tidak ada tanya jawab ya. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mempertemukan kita dan keluarga semuanya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya aturkan segala terima kasih kepada para panitia baik di Samarinda maupun di Balikpapan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka di dunia maupun di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.